Halo, perkenalkan nama saya Ralf Stefan Peters Mokosolang. Nomor induk mahasiswa 2174 20 10 20. Dan saat ini saya seorang mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan membawakan makalah tentang kekerasan terhadap anak dari mata kuliah Hukum Pidana. Anak adalah tumpuan dan harapan orang tua. Anak jugalah yang akan menjadi penerus bangsa ini. Sedianya wajib dilindungi maupun diberikan kasih sayang. Namun fakta berbicara lain. Maraknya kasus kekerasan terhadap anak sejak beberapa tahun ini seolah membalikkan pendapat bahwa anak perlu dilindungi. Begitu banyak anak yang menjadi korban kekerasan keluarga, lingkungan maupun masyarakat dewasa saat ini. Pasal 28B ayat 2 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia masih jauh dari kondisi yang disebutkan dalam pasal tersebut. Berbagai jenis kekerasan diterima oleh anak-anak, seperti kekerasan verbal, fisik, mental maupun pelecehan seksual. Ironisnya, pelaku kekerasan terhadap anak biasanya adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan si anak, seperti keluarga, guru, maupun teman sepermainannya sendiri. Tentunya ini juga memicu trauma pada anak. Misalnya menolak pergi ke sekolah setelah tubuhnya dihajar oleh guru sendiri. Kondisi ini amatlah memprihatinkan, namun bukan berarti tidak ada penyelesaiannya. Tentunya kita semua tidak ingin negeri ini dipimpin oleh pemimpin bangsa yang tidak menyelesaikan kekerasan terhadap rakyatnya. Persoalannya adalah sejauh mana hukum atau perundang-undangan Indonesia mengapresiasi terhadap fenomena tersebut, baik terhadap perbuatan, pelaku maupun anak sebagai korban kekerasan. Berikut adalah pengertian anak menurut undang-undang. Dalam pengertian dan batasan tentang anak sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, ini tercakup dua isu yang penting yang menjadi unsur definisi anak, yakni yang pertama, seorang yang belum berusia 18 tahun. Dengan demikian, setiap orang yang telah melewati batas usia 18 tahun, termasuk orang yang secara mental tidak cakap, dikualifikasi sebagai bukan anak, yakni orang dewasa. Dalam hal ini tidak dipersoalkan apakah statusnya sudah kawin atau tidak. Kedua, anak yang masih dalam kandungan. Jadi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini bukan hanya melindungi anak yang sudah lahir, tetapi diperluas, yakni termasuk anak dalam kandungan. Pengertian dan batasan usia anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bukan dimaksudkan untuk menentukan siapa yang telah dewasa dan siapa yang masih anak-anak. Sebaliknya, dengan pendekatan perlindungan, maka setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun selaku subjek hukum dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mempunyai hak atas perlindungan dari negara yang diwujudkan dengan jaminan hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pengertian kekerasan terhadap anak. Menurut Sutanto tahun 2006, kekerasan anak adalah perlakuan orang dewasa atau anak yang lebih tua dengan menggunakan kekerasan atau otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya, yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari orang tua atau pengasuh, yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat atau kematian. Menurut Hoisin, melihat kekerasan anak sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak dan di banyak negara dikategorikan sebagai kejahatan, sehingga untuk mencegahnya dapat dilakukan oleh para petugas hukum. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Yang pertama, lemahnya penguasaan orang tua terhadap anak dalam menonton TV, bermain, dan lain-lain. Hal ini bukan berarti orang tua menjadi diktator atau overprotective. Namun, maraknya kriminalitas di negeri ini membuat perlunya meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, anak mengalami cacat tubuh, gangguan tingkah laku, autisme, atau terlalu lugu. Yang ketiga, kemiskinan keluarga. Yang keempat, keluarga pecah akibat perceraian, ketiadaan ibu dalam jangka panjang. Yang keempat, keluarga yang belum
keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidakmampuan mendidik anak yang tidak diinginkan, atau anak lahir di luar nikah. Yang keenam, pengulangan sejarah kekerasan orang tua yang dulu sering memperlakukan anak-anaknya dengan pola yang sama. Yang ketujuh, kondisi lingkungan yang buruk atau keterbelakangan. Yang kedelapan, kesibukan orang tua sehingga anak menjadi sendirian bisa menjadi pemicu kekerasan terhadap anak. Yang kesembilan, kurangnya pendidikan orang tua terhadap anak. Bentuk kekerasan terhadap anak. Yang pertama, kekerasan fisik. Yang kedua, kekerasan secara verbal. Yang ketiga, kekerasan secara mental. Yang keempat, pelecehan seksual. Dampak kekerasan pada anak. Yang pertama, agresif. Umumnya ditujukan saat anak merasa tidak ada orang yang bisa melindungi dirinya. Saat orang yang dianggap tidak bisa melindunginya itu ada di sekitarnya, anak akan langsung memukul atau melakukan tindak agresif terhadap si pelaku. Tetapi tidak semua sikap agresif anak muncul karena telah mengalami tindak kekerasan. Yang kedua, murung atau depresi. Kekerasan mampu membuat anak berubah drastis, seperti menjadi anak yang memiliki gangguan tidur dan makan. Bahkan disertai penurunan berat badan, ia akan menjadi anak yang pemurung, pendiam, dan terlihat kurang ekspresif. Yang ketiga, mudah menangis. Sikap ini ditunjukkan karena anak merasa tidak nyaman dan aman dengan lingkungan sekitarnya. Yang keempat, melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain. Dari semua ini, anak dapat melihat bagaimana orang dewasa memperlakukannya. Ia belajar dari pengalamannya, kemudian bereaksi sesuai dengan apa yang dia alami. Yang selanjutnya, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan. Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang, dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya. Pada umumnya, upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung, dan perlindungan yuridis dan non-yuridis. Upaya-upaya perlindungan secara langsung diantaranya meliputi pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan mental, fisik, dan sosial, pemasyarakatan pendidikan anak formal dan informal, pengasuhan, pengajaran, pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi pencegahan orang lain merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan, peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan kewajiban, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan mental, fisik, dan sosial, para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak, penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak. Selanjutnya, solusi mencegah terjadinya kekerasan pada anak. Yang pertama, jangan sering mengabaikan anak, karena sebagian dari terjadinya kekerasan terhadap anak adalah kurangnya perhatian terhadap anak. Yang kedua, tanamkan sejak dini pendidikan agama pada anak. Yang ketiga, sesekali bicaralah secara terbuka pada anak dan berikan dorongan pada anak agar bicara apa adanya atau berterus terang. Yang keempat, ajarkan kepada anak untuk bersikap waspada seperti jangan terima ajakan orang yang kurang dikenal dan lain-lain. Yang kelima, sebaiknya orang tua juga bersifat sabar terhadap anak. Kesimpulan, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Anak yang menderita cacat baik fisik maupun mental juga memiliki hak yang sama dan wajib dilindungi seperti hak memperoleh pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga menjelaskan mengenai hak asuh anak yang terkait dengan pengalihan hak asuh anak. Perwalian yang diperlukan karena ketidakmampuan orang tua berhubungan dengan hukum. Pengangkatan anak yang sangat memprihatinkan kepentingan anak, serta penyelenggaraan perlindungan dalam hal agama, kesehatan, pendidikan, sosial, dan perlindungan khusus. Saran, undang-undang ini telah dibuat dengan baik dan memperhatikan atau peduli terhadap hak-hak anak. Namun pemerintah kurang mensosialisasikan dan merealisasikan isi undang-undang ini. Pemerintah dan masyarakat kurang berperan dalam menjalankan undang-undang ini, sebab anak masih dalam pengawasan dan pengasuhan keluarga, jadi pihak lain belum menjalankan tanggung jawab seperti yang telah tercantum di atas. Demikian makalah saya tentang kekerasan terhadap anak, dan kiranya kita semua dapat melindungi anak dengan baik dan menjauhi segala kekerasan-kekerasan yang dapat merusak mental kepribadian daripada anak tersebut. Demikian makalah saya, dan saat ini saya mengajak teman-teman sekalian untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan 6 pilihan fakultas yang ada, yakni Fakultas Hukum, Fakultas Keperawatan, Fakultas Teknik, Fakultas Sospol, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Sastra. Terima kasih.